Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing. Semoga damai Tuhan senantiasa beserta kita. Perkenankan kami, Majelis Gereja, mengingatkan dan mengimbau kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk selalu menjaga kesehatan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak dan menjaga kontak fisik dengan orang lain, serta sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali, yaitu 1. Berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan Bapak Kris Aksomo dalam usia 76 tahun dengan alamat Jalan Garuda nomor 9, Manuan, dari wilayah 5, meninggal dunia pada hari Selasa 2 Maret 2021 dan telah dimakamkan pada hari Rabu 3 Maret 2021 di makam Manuan Condong Catur. 2. Aksi puasa Paskah. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu kegiatan dalam masa Paskah tahun 2021 adalah aksi puasa Paskah dimulai tanggal 21 Februari sampai dengan 3 April 2021. Adapun pengumpulan persembahan aksi puasa Paskah ini dilakukan dengan menggunakan amplop yang akan diedarkan melalui wilayah masing-masing. 3. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang berada di luar kota dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening GKJ Minomartani sebagaimana yang tertera di layar. 4. Untuk informasi kemajelisan, persembahan dan lainnya dapat dibaca dalam buletin Warta Gereja yang telah di-share di WA Group GKJ Minomartani. 5. Yang melayani ibadah minggu ini Bapak Pendeta Kriswoyo SSI MSI. Beberapa hal yang kami sampaikan tersebut atas perhatian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih. Marilah kita bersiap diri masuk dalam ibadah saat ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk dalam Minggu Prapaskah ketiga. Marilah kita masuk dalam ibadah saat ini dan dengan bangkit berdiri kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait yang pertama dan keempat.
bapak dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuki ibadah Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan pengakuan demikian. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian. Menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan terkadang berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Terkadang kita tidak mampu memahami kebaikan dari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk terus mengasah kepekaan hati dan pikiran, agar kita dimampukan mengenali dan merasakan karya-karya agung Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7, bait pertama dan keempat. Saudaraku, baik karena keterbatasan pengetahuan maupun karena keterbatasan kekerasan hati, terkadang kita mengabaikan kehendak Tuhan. Kita berjalan mengikuti kehendak kita sendiri tanpa memedulikan firman-Nya. Oleh karena itu, sadar akan kesalahan dan dosa kita, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya, melalui nyanyian penyesalan Kidung Jemaat nomor 37A, bait pertama dan ketiga. Karena
Bapak dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dosa telah menggelapkan akal budi manusia. Dosa telah membuat manusia untuk terus mengeraskan hati. Dan dosa membuat manusia menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, dengan kekuatan sendiri manusia tidak mampu keluar dari kekuatan dosa itu. Dan ia hanya dapat keluar ketika bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, bersyukur jika Allah mengulurkan tangan, memberikan kasih-Nya untuk menolong manusia, saudara dan saya. Dan karena pertolongan Tuhan sendiri, maka kita beroleh keselamatan. Sebagaimana kesaksian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan yang ke-10 demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, marilah kita syukuri anugerah Tuhan dan kita nyatakan kerinduan kita untuk semakin mengenal kasih-Nya dan hidup mengikuti kehendak-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan keempat. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena kasih-Mu telah menarik kami, sehingga kami melihat kebenaran dan akhirnya kami beroleh keselamatan. Oleh karena itu, sebagaimana lagu yang kami lantunkan, kami ingin Tuhan terus menarik kami supaya kami mendekat kepada Tuhan. Kami senantiasa mampu melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dan karya-Mu. Dan dengan begitu kami memiliki kekuatan
untuk menjalani kehidupan ini. Demikian juga kami memiliki pedoman kemana hidup ini harus kami arahkan. Oleh karena itu Tuhan, raihlah kami, karena kami menyerahkan diri kami untuk Engkau temukan. Kami bersyukur atas ibadah ini. Kami boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Biarlah rangkaian Minggu Prapaskah ini juga menghantar kami untuk melihat cinta-Mu yang Engkau nyatakan di atas kayu salib. Dan kami boleh terus memperbesar cinta kami kepadamu sebagai tanggapan syukur kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini, kami membawa serangkaian permohonan kami. Kami memohon kiranya berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan kami sekalian, di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berjuang untuk sembuh, di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan fisik karena usia yang lanjut, di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami maupun kami yang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Tuhan, kami meyakini pertolongan dan kuasa-Mu yang akan memampukan kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami dapat memperoleh segala sesuatu yang berguna dalam kehidupan ini. Kuat kuasa-Mu yang membuat kami sembuh dari sakit. Kuat kuasa-Mu yang membuat kami kuat ketika kami menghadapi pergumulan dan tantangan. Kuat kuasa-Mu pula yang akan menolong kami untuk kami melakukan yang baik dan benar dalam kehidupan ini. Kami juga memohon biarlah kelangsungan berkat Tuhan juga nyata di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ketika kami sebagai orang tua harus mendampingi anak-anak, baik yang masih kecil maupun yang sudah beranjak dewasa, mampukan kami untuk mendampingi anak-anak kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat menghantar anak-anak kami untuk memiliki kehidupan yang baik dan juga mengasihi Tuhan. Ketika kami mendampingi di dalam mereka belajar, di dalam mereka berproses dalam pekerjaan ataupun yang lainnya, Tuhan tambahkan kesabaran kepada kami, supaya kami dapat menemani mereka dengan baik. Demikian juga kami serahkan anak-anak kami semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh dari kami. Tuhan terus melindungi anak-anak kami. Tuhan terus memberkati anak-anak kami, sehingga dimanapun mereka berada, mereka terus ada di dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa bagi kehidupan bergereja kami di GKJ Minomartani. Kami mohon berkat supaya kami dapat terus mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan itu yang kami lakukan dalam segenap pelayanan kami. Sehingga semuanya bukan mengarah kepada kebesaran diri kami, tetapi hanya mengarah kepada kebesaran nama Tuhan. Berkati segenap pelayanan kami, supaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, maupun kami sebagai bagian dari GKJ Minomartani. Kalau beberapa hari yang lalu kami telah menyelesaikan sidang istimewa majelis gereja, dan di dalamnya ada berbagai rancangan-rancangan kegiatan di tahun ini. Tuhan kiranya memberkati kami. Kami juga membawa
kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan yang akan terus menolong, memberkati setiap kami sebagai warga negara maupun para pemimpin kami, supaya kami semua boleh mengusahakan yang baik bagi bangsa ini, boleh mengerjakan sesuatu yang menuju kepada keadilan dan kesejahteraan. Jauhkanlah kami semua dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ucapan syukur dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas pemeliharaan dan berkat Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan yang lainnya. Sebelum kita menyerahkan persembahan, baiklah kita ingat sabda Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bersamaan dengan pengumpulan persembahan, marilah kita bernyanyi dari lagu NKB 132, bait pertama dan kedua. Marilah kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat, penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Dan di tengah-tengah ibadah saat ini Tuhan, kami bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang telah kami perkumpulkan. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan maupun persembahan istimewa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan juga menerima apa yang telah kami persembahkan ini Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kriswoyo, kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, terlebih dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah kami apabila di dalam kami mempersembahkan pada pagi hari ini ada dosa-dosa yang terlewatkan Bapa. Seluruh doa permohonan kami ini kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sabda yang akan kita baca dan renungkan dalam ibadah ini terambil dari surat 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai dengan yang ke-25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25.
25. Saya akan membacakannya demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Paulus ketika mendampingi jemaat di Korintus menemukan bahwa hikmat manusia seringkali menjadi kendala dalam hidup beriman. Jadi hikmat manusia itu seringkali menjadi kendala bagi hidup beriman. Mengapa bisa demikian? Karena hikmat manusia itu seringkali bertentangan atau berbeda dengan hikmat Allah. Dan di situ Paulus menemukan bahwa hikmat manusia seringkali menjadi kendala dalam hidup beriman, baik hidup secara komunitas, hidup bersama-sama, maupun hidup bagi diri sendiri atau pribadi. Nah, beberapa hal yang dicatat oleh Paulus adalah sebagai berikut. Yang pertama, hikmat manusia mendorong orang untuk membuat atau memecah belah. Ini yang ditemukan oleh Paulus. Hikmat manusia mendorong manusia untuk memecah belah apa yang sudah baik, apa yang sudah menjadi satu, apa yang sudah hidup di dalam kasih. Dan itu dijumpai dalam kehidupan jemaat di Korintus. Dalam ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-17, di sana kita bisa melihat bagaimana hikmat manusia itu berusaha untuk memecah belah jemaat. Sehingga masing-masing ada yang berkata, mereka dari golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan lainnya. Jadi hikmat manusia berusaha mendorong orang untuk memecah belah. Dan hikmat manusia menyebabkan orang tidak melihat salib Kristus, tetapi
Siapa yang memberitakan salib itu? Dan nampaknya hikmat yang demikian itu juga seringkali masih menghantui kehidupan orang-orang Kristen. Bisa jadi banyak orang tidak mendengar pewartaan salib. Yang dilihat hanyalah siapa yang membawa berita itu. Nah, kalau ini terjadi dalam kehidupan bergereja, maka pewartaan yang sesungguhnya tidak dapat ditangkap dengan baik. Salib yang diberitakan tidak didengar dengan utuh. Atau bisa jadi malah salib yang menjadi pewartaan utama itu tidak diterimanya. Karena yang dipentingkan adalah siapa yang membawa berita itu. Persis seperti yang ada di jemaat Korintus. Ada golongan-golongan orang yang dimuliakan. Itu yang pertama yang ditemukan oleh Paulus. Lalu yang kedua, hikmat manusia menjadi kendala bagi orang untuk ditemukan oleh Allah. Hikmat manusia menjadi kendala bagi orang untuk percaya pada salib. Karena hikmat manusia telah menggelapkan pikiran. Hikmat manusia telah membuat hatinya mengeras. Yang diagung-agungkan adalah akal budi dan hikmatnya sendiri. Jadi hikmat manusia menjadi kendala bagi orang untuk ditemukan oleh Allah. Nah, bagaimana ini bisa kita pahami? Bapak, Ibu, dan Saudara, pewartaan salib, apa yang disampaikan oleh Paulus dan teman-temannya pada waktu itu, mewartakan salib Kristus, nampaknya tidak mudah diterima oleh beberapa orang. Bisa kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, ada orang-orang Yahudi dan juga ada orang-orang Yunani. Dan bisa jadi ini adalah orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, ataupun orang Yunani yang sudah menjadi Kristen. Jadi bisa terjadi dua-duanya. Orang Yahudi secara umum, orang Yunani secara umum, maupun mereka yang sudah menjadi Kristen. Nah, bagi mereka, pewartaan salib itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Karena mereka memang dikuasai oleh hikmatnya masing-masing. Sehingga salib yang diwartakan oleh Paulus ini tidak masuk dalam pikiran mereka. Tidak dapat diterima mereka. Orang Yahudi misalnya, mereka adalah orang-orang yang saleh. Tetapi ketika mendengar pewartaan salib, mereka meragukan, bahkan tidak dapat mengerti kenapa ada pewartaan salib yang seperti itu. Baginya atau bagi mereka, orang-orang Yahudi, salib ini tidak dapat masuk akal. Kenapa demikian? Karena bagi orang-orang Yahudi, dengan rincian akalnya, membuat aturan-aturan, bahkan konsepsi-konsepsi, orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Allah. Ini dalam pikiran orang-orang Yahudi. Nah, kalau Yesus itu disalib, berarti ia adalah seseorang yang dikutuk oleh Allah dan tidak mungkin menjadi putra Allah atau utusan Allah atau Mesias. Jadi mereka tersandung dengan pemberitaan salib. Mana mungkin orang yang dikutuk Allah menjadi utusan Allah? Enggak bisa diterima. Ini bagi orang-orang Yahudi. Salib adalah kebodohan. Tetapi bagi orang-orang Yunani berbeda lagi. Salib dipandang sebagai sebuah kebodohan.
Kalau orang-orang Yahudi salib itu batu sandungan, orang Yunani melihat salib ini sebuah kebodohan. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yunani itu berpikir demikian, Bapak Ibu. Allah yang di surga atau yang di mana, itu adalah sumber segala yang baik. Segala yang membahagiakan. Segala yang kudus, segala yang ya pokoknya yang baik-baik itu. Ini bagi orang Yunani. Dan karena itu maka Allah dalam kekuasaannya dan maha ketidakterjangkauannya itu, tidak mungkin Allah itu menderita. Tidak mungkin Allah itu menjadi manusia yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Tidak mungkin, ini dalam pikiran orang-orang Yunani. Jadi ketika mereka mendengar pewartaan tentang salib atau Yesus yang disalib, maka itu dipandang, dinilai sebagai sebuah kebodohan. Dan mereka tidak percaya, tidak sanggup untuk mengerti. Kenapa mesti ada pewartaan salib yang semacam itu? Jadi baik orang Yahudi maupun orang Yunani, karena mereka memiliki hikmatnya sendiri, tidak sanggup untuk melihat hikmat yang datangnya dari Allah, yaitu Yesus yang disalib. Nah, dari sini kita melihat bahwa kemampuan manusia berpikir, atau yang seringkali atau bisa kita sebut dengan intelektual manusia, kecerdasan manusia, hikmat manusia, itu dapat membuat seseorang memiliki kendala untuk mengerti cara-cara Tuhan yang seringkali tidak masuk dalam penghitungan hikmat mereka, sebagaimana salib Kristus ini. Jadi segala sesuatu diukur dengan hikmatnya sendiri. Nah, kalau keadaannya demikian, maka sesungguhnya dengan hikmatnya sendiri manusia tidak dapat bertemu dengan Allah. Bagi Paulus, Bapak, Ibu, dan Saudara, salib itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Saya ulangi, bagi Paulus, salib itu adalah kekuatan dan hikmat Allah. Artinya bagaimana salib itu dipakai menjadi cara Allah untuk menjangkau, menemukan manusia lalu menyelamatkan. Dan sifatnya transrasional, melampaui pikiran manusia. Jadi bukan irasional tetapi transrasional, di luar kemampuan manusia berpikir. Itu cara Allah untuk menjangkau, menemukan dan menyelamatkan manusia. Dan bisa dimengerti kenapa orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tidak sanggup percaya, karena cara yang dipakai Allah ini adalah melampaui pikiran manusia. Nah, oleh karena itu sesungguhnya persoalannya di sini, ketika manusia itu dihambat oleh akal budinya atau intelektualnya, maka yang menjadi soal bukan bagaimana atau apakah Allah dapat menemukan manusia, tetapi apakah manusia itu bersedia ditemukan oleh Allah. Jadi persoalannya bukan apakah Allah dapat menemukan kita manusia, bukan di situ, karena Allah dengan cara apapun dapat menemukan kita manusia. Allah dengan berbagai cara dapat menyelamatkan kita manusia. Dan saya yakin itu menjadi keyakinan kita bersama. Allah sanggup melakukan dengan cara apapun untuk menemukan dan menyelamatkan kita. Termasuk dengan cara salib itu. Nah, oleh karena itu persoalannya kemudian adalah, atau yang sesungguhnya adalah, letaknya ada di dalam diri manusia itu. Di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita bersedia ditemukan oleh Allah? Apakah kita bersedia dijangkau oleh Allah? Apakah kita bersedia diselamatkan oleh Allah dengan cara
yang transrasional, melampaui pikiran manusiawi kita. Nah, disitulah persoalannya. Nah, Minggu Prapaskah yang ketiga ini mengajak kita untuk membuka hati. Mengajak kita untuk meletakkan segala kemampuan berpikir kita. Meletakkan semua pengetahuan kita dan hikmat kita di bawah hikmat dan kuasa Allah. Supaya apa? Supaya kita membuka diri untuk ditemukan oleh Allah. Dan kita mampu menghayati salib Kristus itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tema kita pada ibadah ini adalah mempercayai salib Kristus. Kita diajak sebenarnya untuk terus belajar dan belajar. Supaya kita mempercayai salib Kristus yang melampaui pikiran manusiawi kita. Kita membuka diri untuk ditemukan dan diselamatkan oleh Allah. Kita tidak lagi mengandalkan hikmat kita. Kita tidak lagi mengeraskan hati kita. Tetapi kita menyerahkan hati kita untuk ditemukan dan diselamatkan oleh Allah. Nah, apa artinya ditemukan dan diselamatkan oleh Allah? Artinya, kita mau menyambut tawaran Allah itu dalam kehidupan kita. Kita mau menyambut tawaran salib itu dalam kehidupan kita. Lalu salib itu menghidupi, menerangi jalan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada pewartaan salib, di situ kita diajak untuk melihat diri kita masing-masing. Lalu kita membuka diri kepada cinta kasih Allah. Nah, mari kita buka hati untuk ditemukan oleh Allah. Kita mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan ini. Dan kita menjadi orang-orang yang ditemukan dan diselamatkan. Amin. Mari kita masuk di dalam waktu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui seringkali kami dibelenggu oleh kekuatan berpikir kami. Dibelenggu oleh pengertian kami sendiri. Dibelenggu oleh hikmat manusiawi kami. Dan seringkali itu membuat kami tidak sanggup melihat karya-Mu yang melampaui pikiran kami. Baik salib maupun peristiwa-peristiwa yang lain dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau membebaskan kami dari belenggu hikmat manusiawi kami. Dan kami hanya mendengar lalu mengikuti hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Ajar kami untuk mempercayai salib. Dan ketika kami mempercayai salib, maka kami hidup di dalamnya. Kami hidup berdasarkan kasih-Mu. Dan kami akan hidup dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di hari-hari ke depan hanya di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan akan salib Kristus menghantar kita mengenal kasih Tuhan yang besar. Oleh karena itu,
Marilah kita syukuri cinta Tuhan yang besar, yang merancang keselamatan kita, melalui lagu dalam Kidung Jemaat 387, bait pertama dan kedua. Bersama umat Tuhan di muka bumi, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan jemaat dimohon untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang terkasih, kita lanjutkan kehidupan kita berdasarkan hikmat Allah dan bukan hikmat manusiawi kita. Oleh karena itu, arahkan hati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin.